Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fandila. Saya dari kelas Komputer Akuntansi 191 Universitas Tekom Ungaran. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang konsep dasar dan hukum penjumlahan statistik probabilitas. Presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas 1 mata kuliah statistik. Yang pertama adalah konsep dasar dan hukum probabilitas. Dalam teori probabilitas adalah kejadian dilambangkan dengan huruf P. Apabila kejadian jual saham dilambangkan dengan huruf A, maka probabilitas jual saham dilambangkan dengan huruf PA. Sebaliknya, apabila kejadian beli saham dilambangkan dengan huruf B, maka probabilitas beli saham dilambangkan dengan huruf PB. Probabilitas di sini itu sama dengan peluang gitu. Hukum penjumlahan dibagi menjadi dua. Yang pertama, peristiwa saling lepas, mutually eksklusif. Hukum penjumlahan menghendaki peristiwa yang saling lepas atau mutually eksklusif, yaitu apabila suatu peristiwa terjadi, maka peristiwa lain tidak dapat terjadi pada saat bersamaan. Sedangkan yang kedua adalah peristiwa atau kejadian bersama non-mutually eksklusif atau joint. Peristiwa atau kejadian bersama non-mutually eksklusif atau joint yaitu dua peristiwa atau lebih dapat terjadi bersama-sama, tetapi tidak selalu bersama-sama. Contoh yang pertama adalah hukum penjumlahan menghendaki peristiwa yang saling lepas atau mutually eksklusif. Di sini, hukum ini dilambangkan sebagai PA atau B sama dengan PA plus PB. Untuk kejadian yang lebih banyak dilambangkan sampai N, yaitu PA atau sampai dengan N sama dengan PA plus PB plus titik-titik plus PN. Ini tuh maksudnya sampelnya berapa banyak, jadi kan kita bisa nambahin sendiri gitu. Nah, untuk contoh berikut adalah kegiatan perdagangan saham di BEJ untuk 3 perusahaan perbankan dengan jumlah total sebanyak 200 transaksi. Penyelesaiannya di sini, dari data di atas diketahui bahwa probabilitas jual PA sama dengan 120 dibagi 200 sama dengan 0,60. Sedangkan probabilitas beli sama dengan PB sama dengan 80 dibagi 200 sama dengan 0,40. 200 ini didapat dari jumlah transaksi, sedangkan 120 dan 80 ini adalah akumulasi dari jumlah A dan B. Itu kan 200. Nah, ini yang A itu 120, maka yang B adalah sisa dari 200 dikurangi 120. Sehingga probabilitas A atau B sama dengan PA atau B sama dengan PA plus PB sama dengan 0,6 plus 0,4 sama dengan 1. Jadi peluang yang bisa didapatkan dari contoh tersebut adalah 1 atau 100%. Untuk yang kedua adalah peristiwa atau kejadian bersama non-mutually eksklusif atau joint. Nah, di sini ada dua gambar oval yang saling berhubungan, A dan D. Sedangkan di sini adalah A dan D. Karena ini merupakan gabungan dari A dan D. Bagian ini gabungan dari A dan D. Bagian A itu yang diarsir, itu berarti irisan. Penjumlahan probabilitas dengan adanya unsur kegiatan bersama, maka rumus penjumlahan dirumuskan kembali menjadi sebagai berikut. PA atau D sama dengan PA plus PD dikurangi PAD, di mana
PA atau D, probabilitas terjadinya A atau D atau A dan D bersama-sama. PA sama dengan probabilitas yang terjadi pada bagian A. PD sama dengan probabilitas yang terjadi pada bagian D. Sedangkan PAD merupakan probabilitas yang terjadi pada bagian A dan D secara bersama-sama. Contoh pada peristiwa kejadian bersama non-mutually exclusive atau joint. Probabilitas bersama atau kejadian bersama dirumuskan sebagai berikut. PA atau B sama dengan PA plus PB sama dengan PA dan B. PA irisan PA gabungan A dan B sama dengan PA plus PB dikurangi PA irisan B sama dengan PA plus PB sama dengan PA gabungan B. Contoh, pada pengambilan kartu secara acak dari satu set kartu bridge yang lengkap, kejadiannya sama dengan A sama dengan terpilihnya kartu as, B sama dengan terpilihnya kartu wajib. Hitunglah probabilitas atau peluang munculnya kartu as atau kartu wajib, kayak gitu. Jawabannya PA sama dengan 4 kali 52 sama dengan atau PB sama dengan 13 dikali 52. PA atau B sama dengan 1 dikali 52 sama dengan dalam kurung kartu as wajib. Maksudnya di sini adalah 52 ini adalah jumlah kartu dalam satu set kartu break. Sedangkan yang 4 ini adalah jumlah kartu as yang ada dalam satu set. Kartu break. 13 adalah jumlah kartu wajib yang ada dalam satu set kartu break. Sedangkan di sini 1 adalah peluang yang akan muncul secara bersama antara kartu as atau kartu wajib. Maka PA atau B sama dengan PA plus PB dikurangi PAB sama dengan 4 kali 52 plus 13 kali 52 dikurangi 1 kali 52 sama dengan 16 kali 52 sama dengan 413. Jadi kemungkinan akan munculnya kartu as dan wajib adalah 4 dan 13. Secara keseluruhan adalah bisa terjadi 100%. Hukum penjumlahan menghendaki peristiwa yang saling lepas atau mutually eksklusif. Jika kejadian A dan B saling lepas, maka probabilitas terjadi peristiwa tersebut adalah PA atau B adalah PA plus PB. PA irisan B sama dengan PA plus B. Contoh, bila sebuah dadu dilemparkan, tentukan probabilitas atau peluang yang akan muncul pada A. Peristiwa mata dadu 4 muncul. B. Peristiwa mata dadu lebih kecil dari 3 muncul. Mata dadu lebih kecil dari 3 adalah 1 dan 2. Jawabannya atau penyelesaiannya di sini adalah PA sama dengan 1 dikali 6 sama dengan PB sama dengan 2 dikali 6. Jadi PA atau B sama dengan PA plus PB sama dengan 1 plus 6 plus 2 kali 6 sama dengan 3 kali 6. 2 ini adalah angka mata dadu lebih kecil dari 3, 1 dan 2, ada 2 mata. Sedangkan 4 itu hanya 1 aja. 6 di sini adalah 4 mata dadu. 6 posisi mata dadu. Nah, di sini sama dengan 1 dan 2. Jadi, kemungkinan munculnya mata dadu 4 itu sebanyak 1 kali.
Dan kesempatan atau peluang mata dadu lebih kecil dari 3 muncul adalah 2 kali. Terima kasih untuk perhatiannya. Di sini ada daftar pusaka. Saya telah mengambil materi-materi dari sumber terpercaya, sumber yang memang sebelumnya sudah ada seperti itu. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Apabila tidak ada yang ditanyakan, saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan, waktu, dan perhatiannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.